sini akan kubagikan 5 trik mudah untuk lulus passing grade seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan tahun 2020 ini. Bagaimana triknya dan bagaimana tipsnya? Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam abdi negara. Kembali lagi bersama aku, Randi Pangalila. Salah. Kembali lagi bersama aku, Randi Ratokonsina. Sebelum aku berikan 5 trik mudah untuk lulus passing grade SKD sekolah kedinasan ini, sedikit aku jelaskan tentang SKD. SKD itu adalah seleksi kompetensi dasar menggunakan sistem CAT atau komputer. Di sini kalian ujiannya dengan komputer. Di komputer ini kalian disediakan 100 soal dalam pengerjaan waktu 90 menit. Di 100 soal ini terbagi 3 subbagian soal, yaitu TWK, tes wawasan kebangsaan, TIU, tes intelijensi umum, dan TKP, tes kepribadian. Di 100 soal itu terbagi 3 subbagian tadi. Di TWK berjumlah 30 soal dan TIU berjumlah 35 soal dan TKP berjumlah 35 soal. Jadi total semuanya adalah 100 soal. 100 soal ini kalian kerjakan dalam 90 menit. Bagaimana untuk lulus passing grade SKD sekolah kedinasan tahun 2020 ini? Kalian ada tadi 100 soal, ada 3 subbagian soal. Di tiap 3 subbagian soal ini ada masing-masingnya namanya passing grade. Sebelum kita lanjut, di sini aku sedikit jelaskan tentang passing grade. Passing grade itu adalah nilai ambang batas yang harus kalian capai agar lulus seleksi kompetensi dasar sekolah kedinasan. Berapa nilai ambang batasnya? Di sini akan ku berikan nilai ambang batasnya, yaitu atau passing grade-nya. TWK minimal kalian 65 poin, TIU minimal kalian 80 poin, dan TKP minimal kalian 126 poin. Dan itulah nilai minimal yang harus kalian capai agar kalian lulus passing grade SKD. Dan kalian harus mencapai semua nilai minimal tiap subbagian soal. Kalau kalian tidak mencapai salah satu passing grade di tiap subbagian soal, kalian tidak akan lulus passing grade SKD sekolah kedinasan tahun 2020 ini. Itu hanya nilai minimal atau passing grade SKD sekolah kedinasan. Untuk lanjut ke tes berikutnya, kalian tidak hanya sekedar lulus passing grade SKD saja, tapi kalian masuk dari 3 kali formasi kuota yang dibutuhkan oleh sekolah kedinasan kalian masing-masing. Jadi misalnya kuotanya 300, kalian harus masuk ranking 900 besar dari kuota itu tersebut. Jadi kalian tidak hanya sekedar lulus passing grade, tapi kalian harus nilai kalian setinggi-tingginya agar masuk kuota 3 kali formasi yang dibutuhkan oleh sekolah kedinasan kalian masing-masing. Bagaimana kita mendapatkan poin untuk tes SKD sekolah kedinasan ini? Sedikit aku jelaskan tentang sistem poin. Tadi kita disediakan 100 soal terbagi dari 3 subbagian soal, yaitu TWK berjumlah soalnya 30. Di sini kalian mendapatkan poinnya adalah kalau kalian benar menjawab soal, kalian mendapatkan poin 5, dan kalau kalian salah atau tidak menjawab, kalian poinnya 0. Dan TIU berjumlah soalnya 35 soal. Kalau kalian menjawab benar mendapatkan poin 5, tapi kalau kalian menjawab salah atau tidak menjawab mendapatkan poin 0. Dan berbeda dengan TKP. TKP berjumlah soalnya 35 soal, tapi kalau kalian menjawabnya itu rentang nilainya antara 1 sampai 5. Kalau kalian menjawab jawaban yang paling benar mendapatkan poin 5, jawaban yang kurang benar mendapatkan poin 1. Dan kalau kalian tidak menjawab, kalian mendapatkan nilai atau poin 0. Seperti itu sistem poin dalam tes SKD sekolah kedinasan. Bagaimana untuk lulus passing grade SKD sekolah kedinasan ini? Tadi sudah aku jelaskan, kalian harus lulus dari passing grade subbagian soal tadi, yaitu TWK adalah 65,
TIU adalah 80 dan TKP adalah 126. Itulah passing grade-nya. Kalian harus lulus semua passing grade sub bagian soal itu agar lulus passing grade SKD. Kalau salah satu kalian tidak lulus dari sub bagian soal itu, kalian tidak lulus passing grade SKD. Walaupun nilai kalian yang lain yaitu TIU-nya misalnya tinggi, TKP-nya misalnya tinggi, tapi TWK-nya hanya kurang 5 poin, kalian tetap saja tidak lulus passing grade SKD. Maka dari itu kalian untuk lulus passing grade SKD adalah kalian harus lulus passing grade setiap bagian sub soal itu. Di sini akan kuberikan 5 trik mudah untuk lulus passing grade SKD Sekolah Kedinasan tahun 2020 ini. Oke, kita lanjut ke trik pertama. Trik pertama ini adalah kalian bagi waktu menjadi 2 bagian. Tadi kalian disediakan waktu 90 menit, kalian bagi menjadi 2 bagian, yaitu 80 menit pertama dan 10 menit terakhir. 80 menit pertama ini kalian gunakan untuk menjawab soal-soal yang menurut kalian mudah, dan 10 menit terakhir kalian gunakan untuk menjawab atau menebak-nebak jawaban dari soal-soal yang sulit. Kenapa aku sarankan seperti itu? Ketika kalian mengerjakan soal SKD, aku pastikan kalian mendapatkan soal-soal yang sulit juga. Karena SKD ini sudah dirancang, ada tingkat kesulitan yang mudah, ada tingkat kesulitan yang sedang, dan ada tingkat kesulitan yang tinggi. Jadi di sini kalian akan dipastikan kalian akan menemukan soal-soal yang tingkat kesulitannya emang benar-benar kalian tidak tahu seperti itu. Jadi akan kusarankan kalian bagi waktu kalian 80 menit pertama dan 10 menit terakhir. Di 80 menit pertama ini kalian gunakan untuk menjawab soal-soal yang menurut kalian mudah jawabannya seperti itu, dan 10 menit terakhir kalian gunakan untuk menjawab atau menebak-nebak jawaban dari soal-soal yang sulit. Kenapa aku sarankan trik ini? Karena kalian jangan menghabiskan waktu menjawab soal-soal yang sulit atau memikirkan jawaban dari soal-soal yang sulit, karena nanti kalian akan kehabisan waktu. Daripada kalian menjawab soal-soal yang sulit atau menghabiskan waktu yang soal-soal sulit, lebih baik waktu itu kalian gunakan untuk menjawab soal-soal yang menurut kalian mudah. Dan gunakan 10 menit terakhir kalian untuk menjawab atau menebak-nebak jawaban dari soal-soal yang sulit tadi. Dalam pengerjaan soal SKD ini, kalian tidak dituntut untuk bisa menjawab seluruh soal dengan benar, tapi di sini kalian hanya dituntut untuk bisa menjawab soal sebisa kalian, tapi mengacu dengan passing grade SKD tadi. Ingat, 80 menit pertama dan 10 menit terakhir. Dan saran untuk kalian menjawab soal, jawablah soal TKP dulu di menit-menit pertama, dan lanjut ke soal TWK, dan lanjut ke soal TIU. Jadi gunakan 80 menit pertama di soal TKP, TWK, dan TIU. Tinggalkanlah soal-soal yang sulit di 10 menit terakhir. Jadi kalian jawablah di 80 menit pertama itu soal-soal yang mudah menurut kalian, yaitu TKP, TWK, dan TIU. Fokus ke 80 menit pertama dan 10 menit terakhir. Itulah trik pertama. Oke, kita lanjut ke trik kedua. Trik kedua ini adalah alokasikan waktu untuk menjawab soal. Maksimal menjawab soal 1 menit 1 soal. Kenapa harus begitu? Di sini kita lihat 90 menit dibagi 100 soal itu tidak cukup 1 menit teman-teman. Hanya kurang lebih 50 detik 1 soal. Jadi kalian patokan kalian maksimalkan menjawab 1 soal adalah maksimalnya 1 menit. Bagaimana caranya? Di sini ketika kalian membaca soal, kalau soalnya menurut kalian mudah dan bisa dikerjakan, kalian kerjakan secepat-cepatnya maksimal 1 menit. Kalian harus disiplin waktu di sini. Dan ketika kalian membaca soal, ketika itu kalian tahu soal itu sulit dan susah sekali untuk dijawab, kalian tinggalkan soal itu dan skip untuk soal berikutnya. Jadi di trik kedua ini kalian harus disiplin waktu. Kalian harus ingat pengerjaan soal
maksimal satu soal itu 1 menit. Karena kalau kalian menghabiskan waktu di satu soal, kalian akan nanti tidak bisa menjawab soal-soal berikutnya karena tidak ada waktu lagi. Di sini kalian harus manajemen waktu dalam pengerjaan soal ini. Karena ingat, 90 menit ini dibagi 100 soal, tidak cukup 1 menit dalam satu soal. Jadi kalian maksimalkan satu soal itu 1 menit. Kalau bisa secepat-cepatnya kalian menjawab soal ini. Itu trik kedua. Oke, kita masuk ke trik ketiga. Trik ketiga ini adalah strategi dalam menjawab soal. Kalian pastikan jawaban kalian benar sesuai dengan passing grade tadi, yaitu TWK 65 poin, TIU 80 poin, dan TKP 126 poin. Kalian pastikan kalian menjawab soal sesuai dengan passing grade tadi, yaitu kalian minimal menjawab TWK ada 13 soal dengan benar, kalian sudah mencapai passing grade TWK. Dan untuk TIU minimal kalian menjawab 16 soal dengan benar, kalian sudah mencapai passing grade TIU. Dan TKP juga seperti itu. Kalian minimal menjawab 26 soal dengan poin 5, kalian sudah mencapai passing grade TKP. Kalau bisa kalian pastikan yang jawaban kalian dari soal-soal itu dengan minimal passing grade tadi, yaitu TWK jawaban yang benar 13 soal, TIU jawaban benar adalah 16 soal, dan TKP jawaban poin 5 26 soal, kalian udah dipastikan lulus passing grade SKD ini. Tapi itu hanya minimal passing grade SKD. Target kalian harus lebih tinggi dari itu agar minimalisir kesalahan kalian dalam menjawab soal itu. Ketika kalian salah dalam target kalian itu, kalian akan lebih rendah lagi nilainya. Maka dari itu kalian harus lebih tinggi dari itu target kalian, yaitu untuk TWK target kalian menjawab soal yang benar adalah 20. Kalian pastikan jawaban kalian benar 20 soal untuk TWK. Dan untuk TIU juga minimal kalian pastikan jawaban kalian yang benar adalah 20 soal dari 35 soal tadi. Dan untuk TKP kalian pastikan jawaban poin 5 adalah 26 soal agar kalian lulus passing grade SKD ini dan lebih tinggi nilai kalian. Karena kalau kalian benar TWK 20 itu udah 100 poin, dan TIU 20 itu udah 100 poin, dan TKP kalau poin 5 26 soal itu udah 130. Jadi kalian sudah di atas passing grade, yaitu 330 poin kalian. Jadi bagaimana caranya? Yaitu ketika kalian membaca soal tadi, kalau menurut kalian mudah, kalian bisa mengerjakannya, kalian kerjakan secepat mungkin, maksimal 1 menit. Dan kalau ketika membaca soal itu menurut kalian sulit soal itu, kalian tinggalkan saja, langsung skip ke soal berikutnya. Dan kalian pastikan kalian menjawab soal TWK minimal 20 soal dengan jawaban dengan benar, dan TIU 20 soal dengan jawaban yang benar, dan TKP 26 soal dengan poin 5. Itu kalian sudah dipastikan bisa lulus passing grade SKD sekolah kedinasan ini. Ingat, kalian menjawab soal ini, kalian targetkan kalian harus menjawab soal dengan benar minimal sesuai dengan passing grade SKD ini. Untuk trik keempat ini, jangan pernah kalian mengkosongkan jawaban dari soal itu, karena tidak ada pengurangan poin ketika kalian salah dalam menjawab soal. Jadi kalian pastikan seluruh soal terjawab semuanya, dan gunakan 10 menit terakhir tadi untuk menjawab dari soal-soal yang sulit tadi. Kalian gunakan 10 menit terakhir itu untuk menebak-nebak jawaban dari soal-soal yang sulit tadi. Jadi tidak ada soal yang dikosongkan jawabannya, karena tidak ada pengurangan poin ketika kalian salah. Jadi kalian jangan sampai mengkosongkan jawabannya. Mana tahu kalian tebak-tebak jawabannya dari soal-soal yang sulit itu, kalian benar tebakan kalian, menambah poin kalian lebih tinggi lagi. Jadi itulah untuk trik pertama tadi, membagi waktu dari 80 menit pertama dan 10 menit terakhir. Di 10 menit terakhir itu kalian jawab seluruh soal, jangan sampai soal ada yang kosong, karena tidak ada pengurangan poin ketika kalian salah dalam menjawab soal.
Itu trik keempat. Oke, di trik kelima ini adalah banyak-banyak berdoa. Selain kita berusaha, kita harus berdoa. Karena kita tidak hanya usaha aja, kita butuh pertolongan Tuhan Yang Maha Esa, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalian mintalah doa restu kepada kedua orang tua kalian, kepada saudara kerabat kalian, kepada teman-teman kalian semuanya. Mintalah doa restunya. Semakin banyak kalian minta doa restunya, semakin kalian banyak didoakan, semakin mudah jalan kalian untuk lulus seleksi kompetensi dasar ini. Jadi kalian jangan sampai lupa berdoa atau minta doa restu kepada kedua orang tua kalian sebelum ujian dimulai. Jadi ingat, selain usaha yang keras, kita harus berdoa karena kita butuh pertolongan yang di atas, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Dan saran bagi kalian yang muslim, jangan sampai tinggal sholat 5 waktu, dan usahakan bisa sholat tahajud dan sholat duha sebisa kalian, karena doa atau pertolongan yang di atas itu adalah yang akan memutuskan. Jadi selain usaha yang keras, karena keputusan itu berasal dari yang di atas, maka dari itu kalian jangan sampai lupa berdoa. Dan sebelum ujian, kalian mintalah doa restu kepada kedua orang tua kalian. Oke, sampai di sini saja video kali ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Rajin-rajinlah belajar agar kalian bisa mengerjakan soal-soal SKD ini. Dan jangan lupa berdoa agar kalian bisa dimudahkan untuk jalannya lulus seleksi kompetensi dasar atau lulus menjadi taruna sekolah kedinasan ini. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian. Kalau ada pertanyaan tentang sekolah kedinasan, komentar aja di bawah video ini. Dan bantu aku juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman semuanya agar aku lebih semangat lagi bikin video selanjutnya. Dan akan kudoakan kalian lulus menjadi taruna sekolah kedinasan. Oke? Aku, Randi Ratuan Sina. Sampai jumpa.